Pada proyek ini kami memilih studi kasus yaitu quiz system. Kami memilih proyek quiz system karena proses submission jawaban memiliki alur yang jelas dan cocok menerapkan konsep distribusi sistem. Di mana saat mahasiswa mengirim jawaban, sistem harus menerima request, memproses grading, menyimpan hasil ke database, dan mengirimkan hasil kembali ke pengguna. Sehingga proses ini memungkinkan kami mengimplementasikan konsep leader election, fault tolerance, dan high probability secara nyata. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan tahapan-tahapan dalam mengembangkan sistem ini. Baik, jadi di sini saya mulai untuk kelompok kami itu sudah mengclone sesuai dengan perintah, di mana untuk namanya kita tetapkan folder, tetapi di sini untuk nama file mungkin kita akan rubah. Kemudian di sini untuk penerapan REST API-nya itu, jadi di sini kami itu menerapkan REST API menggunakan Flash, di mana endpoint ini berfungsi sebagai pintu masuk utama data mahasiswa saat mahasiswa mensubmit quiz data berupa JSON yang berisi student ID dan jawaban yang akan ditahap dalam proses ini. Di mana di sini menggunakan app post, kemudian ini submit quiz, dia submissionnya berupa seperti ini dan dimasukkan ke dalam database berupa session add. Selanjutnya itu data mungkin nanti akan dalam nah di sini pemanggilan RPC-nya untuk memanggil grade submission. Dan juga di sini data akan berupa JSON yang akan dikirimkan ke dalam ke GUI. Dan selanjutnya ini adalah setelah kita jalankan maka sebagai berikut. Dia akan terus berjalan. Baik, jadi di sini saya selanjutnya akan menjelaskan terkait RPC yang kami gunakan. Jadi untuk RPC kami gunakan yaitu pakai dua, yaitu gRPC dan XML RPC. Mungkin untuk komunikasi yang lebih cepat dan private itu kami menggunakan gRPC di file Porto ini. Kemudian selain itu kami juga untuk yang XML RPC kami juga menggunakan server. Nah, untuk penilaian secara remote RPC ini, nah, seperti ini quizzes di database quizzes menggunakan Postgrade seperti berikut. Kemudian submissionnya, dan ini, submission berupa ID-nya. Selanjutnya, jadi di sini saya akan menjelaskan penerapan dari RabbitMQ-nya. Jadi di sini kita menggunakan div folder messaging, terdapat berupa file producer, dan juga notification customer. Jadi di mana di sini di bagian sini kita akan mensimulasikan jawaban, kemudian mengirimkan ke RabbitMQ sebagai berikut. Dan untuk di producer dan kemudian di notification, di sini juga seperti berikut. Nah, di sini mengeprint bahwa data berupa flash berupa true. Nah, kemudian di sistem update database kirim ke email berupa push atau notification. Jadi saya mengintegrasikan RabbitMQ ini untuk menangani proses asinkronus, di mana tugas berat seperti pengiriman notifikasi akan membebani traffic utama. Nah, dengan demikian memasukkan pesan di antara notification customer sebagai worker. Nah, ini merupakan log yang berhasil di RabbitMQ. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait penerapan load balancing. Jadi kelompok kami juga telah berhasil mengintegrasikan load balancing di mana di dalam folder quiz system itu kami menggunakan NIGConf, di mana di sini kita menggunakan event worker connection, kemudian HTTP-nya, kemudian ini ada lokasinya, proxy-nya, dan lain sebagainya. Di sini kita akan return jika dia benar, maka ini. Kemudian di Docker-nya di sini, ini biasa seperti Docker file YML umumnya. Di sini juga berisi untuk pemanggilan-pemanggilan yang digunakan sebagai eh, untuk load balancing ini. Di mana load balancing menggunakan NGX yang digunakan untuk traffic membagi rata ke service 1, service 2 di file compose saya dan mendefinisikan replikasi agar salah satu service ibu atau down sistem tetap dapat diakses. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana konsep leader election bekerja pada sistem kami. Nah, pada Docker Desktop dapat lihat terdapat tiga grading node yang sedang berjalan, yaitu grading 1, grading 2, dan grading 3. Di mana ketiga node ini bertugas untuk menilai jawaban kuis mahasiswa. Nah, pada sistem kami, hanya satu node yang bertindak sebagai leader, di mana leader akan bertanggung jawab memproses request grading yang masuk dari quiz service. Sekarang saya akan menunjukkan kode yang digunakan untuk mencari leader. Nah, pada quiz service di sini terdapat fungsi yaitu find a leader, di mana fungsi ini akan menghubungi seluruh grading node melalui RPC Who is leader, di mana bertujuan untuk mengetahui siapa leader yang sedang aktif. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan demonstrasi ini saja. Nah, pada
eh, halaman leader election, saat ini kondisi awal terdapat tiga grading node yang aktif, yaitu ada grading satu, grading 2 dan grading 3. Sebagai kondisi awalnya, grading 3 di sini berperan sebagai leader yang ditandai dengan label leader dan memiliki leader ID 3. Artinya seluruh proses grading jawaban mahasiswa akan diproses oleh node ini. Saya akan melakukan testing dengan mengirim submission jawaban. Nah, dapat dilihat di sini bahwasanya kuis berhasil dikirim ke node grading dengan leader yaitu grading 3. Kemudian di sini saya akan mencoba mematikan node leader tadi yaitu grading 3. Kemudian saya akan refresh lagi pada halaman leader election. Nah, dapat dilihat bahwa grading 3 tadi berubah menjadi down karena node tersebut sudah tidak aktif. Kemudian sistem akan mendeteksi bahwa leader sebelumnya tidak tersedia lagi dan proses otomatis menjalankan leader election untuk memilih leader baru yang masih aktif. Nah, hasilnya dapat dilihat bahwa grading 2 sekarang berubah menjadi leader dengan leader ID 3. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan berhasil berpindah dari grading 3 ke grading 2 tanpa perlu menghentikan sistem secara keseluruhan. Nah, untuk membuktikan bahwa leader baru ini benar-benar berfungsi, saya akan kembali mengirimkan kuis sebagai mahasiswa lagi. Di sini terdapat bahwa proses kuis berhasil, sehingga hal ini menganggap proses grading tetap berhasil dilakukan meskipun leader sebelumnya telah dimatikan. Hal ini membuktikan bahwa grading sekarang ditangani oleh grading 2 sebagai leader. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait pengintegrasian lokus untuk pengetesan eh, terkait server ini. Jadi di sini kita menggunakan lokus untuk menjawab quiz tentunya. Pertama kita menginisiasi berupa bot untuk menjawab pertanyaan. Kemudian kita mencari kuisnya berdasarkan apa yang ada di sana. Kemudian mencocokkan dari option, membuat jawaban secara dinamis, mengirimkan kuis ke APA. Nah, untuk simulasinya, sebentar. Dan ini adalah hasil. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan testing lokus pada web, di mana sebelumnya sudah dilakukan testing menggunakan terminal. Di mana di sini saya akan mensimulasikan 15 mahasiswa dengan respon time-nya yaitu 2. Di sini saya akan langsung start saja. Di sini dapat keterangan beberapa user yang sudah melakukan percobaan. Nah, di sini sudah lengkap 15 user. Nah, dari input 15 user dan spawn rate 2 ini menghasilkan traffic yang stabil di 7,87 RPS dengan values-nya yaitu 0. Sehingga ini bukti seluruh request mahasiswa sukses dilayani tanpa ada yang drop. Kemudian, waktu tanggap server juga sangat instan, hanya berkisar 6-12 milidetik. Nah, performa cepat ini berhasil dicapai karena saat 15 user masuk bersamaan, Laravel hanya memproses tampilan UI, sedangkan komputasi beratnya berlangsung di eh, 3 grading nodes di backend. Baik untuk interface, di sini kami menggunakan Laravel Blade untuk membuat web sederhana dari quiz system ini. Nah, di sini merupakan tampilan dari web quiz system, di mana login sebagai dosen. Di mana di sini terdapat beberapa fitur yang tersedia. Yang pertama ada dashboard, di mana di sini dosen dapat melihat total quiz yang tersedia, autentikasi pengguna, dan sistem jaringannya. Kemudian pada daftar quiz ini, dosen dapat melihat detail, edit, dan menghapus quiznya. Kemudian juga dosen di sini dapat membuat quiz baru, kemudian dapat melihat riwayat dan leader election. Selanjutnya di sini saya akan login sebagai mahasiswa. Nah, di sini saat mahasiswa login dapat memilih role yaitu mahasiswa. Nah, ini tampilan dari interface mahasiswa. Hampir sama dengan dosen tadi, di mana dapat melihat total quiz yang tersedia, autentikasi pengguna, dan daftar quiz yang aktif. Di sini mahasiswa dapat melakukan submission quiz dengan menekan tombol kerjakan. Kemudian di sini juga ada riwayat, di mana menampilkan quiz-quiz yang telah dikerjakan sebelumnya oleh mahasiswa. Kemudian juga ada leader election-nya untuk melihat node yang sedang berjalan. Nah, demikian merupakan user interface dari quiz system kami. Nah, apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, kami minta maaf dan kami tutup dengan terima kasih.